Wildan ini Allah anugerahi Apert syndrome, yaitu penutupan tengkorak kepala terlalu cepat, Ibu ya? Iya. Salah satu ciri-cirinya adalah kaki dan tangan yang melekat. Wildan boleh dilihatin nggak tangannya gini? Dada ke teman-teman. Nah, ya. Jadi ini tangannya Wildan seperti ini. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dioperasi ya Bu? Sudah. Kita berjalan cukup jauh sampai detik ini. Berjalan menyusuri waktu, yang mana kita juga tidak tahu kapan berakhirnya. Karena itu semua tentang ilmu Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan mengira-ngira dengan usaha. Kita juga sudah berlari cukup jauh sampai hari ini. Berlari karena merasa dikejar waktu. Dan kita juga mengejar sesuatu. Dan suatu saat kita akan berhenti, mungkin karena lelah, atau mungkin karena ada batu dan kita tersandung. Atau mungkin juga karena ada seseorang yang menyuruh kita untuk berhenti dahulu. Sepertinya kita terlalu larut dengan kesenangan ini. Bergerak ke sana kemari, tertawa dengan lepas, atau hanya karena sebuah tipuan. Dan kita berpikir, mungkin sudah saatnya kita berjalan perlahan, menikmati setiap inci kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mungkin juga sudah seharusnya kita bergerak untuk tidak mengejar mimpi semata, namun bergerak untuk sebuah kebermanfaatan. Karena kita tidak hidup sendiri. Ada tangan mereka, ada doa mereka, ada tangis, ada senyum mereka yang menjadi bagian dari perjuangan hidup. Hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Sahabat semua, selamat datang dalam Rumah Cerita Uma. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada Ibu, saya panggilnya Ibu siapa Bu? Herlina. Ibu Herlina dengan Wildan yang lahap sekali makan. Buka puasa setengah hari. Ya, ini video sudah tayang pasca puasa Bu ya, tapi kita lagi ngambil di bulan puasa iya. ya. Tapi nggak apa-apa, puasa setengah hari Masya Allah ya, luar biasa. Jadi Wildan ini Allah anugerahi Apert syndrome. Baik, Ibu sambil menyuapi Wildan. Ibu sehat ya Bu? Alhamdulillah. Wildan sehat? Alhamdulillah dong. Mana suaranya? Mana suara? Moki udah beliin pizza Iya. buat Wildan, pengen denger suaranya Wildan. Alhamdulillah. Lagi khusyuk makan yang diganggu katanya. Oke. Jauh. Ibu, Wildannya sehat? Alhamdulillah, Kelihatannya sehat aja ya. sehat. Wildan umurnya berapa sekarang Bu? 8 tahun 5 bulan. 8 tahun 5 bulan. Dia lahir 2013. Oke. Wildan ini Allah anugerahi Apert syndrome, yaitu penutupan tengkorak kepala terlalu cepat, Ibu ya? Iya. Salah satu ciri-cirinya adalah kaki dan tangan yang melekat. Wildan boleh dilihatin nggak tangannya gini? Dada ke teman-teman. Nah, ya. Jadi ini tangannya Wildan seperti ini. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dioperasi ya Bu? Sudah. Sebelum dioperasi tuh gimana? Menyatu semua? Menyatu. Nempel Semuanya, kayak- termasuk jempolnya Iya. juga? Oh, ini karena dioperasi sudah jadi Iya, terbagi. jadi bentuk jadi kayak jari. Aslinya nempel semua gitu ya Iya, Bu? Makanya nempel. susah untuk menulis. Iya. Tadinya dia megang gini kayak unyil. Kalau Gini. mentondat Oh, ya, gitu gini ya? kayak unyil. Oke. Tidak hanya kaki, tangan, tapi juga bentuk kaki juga. Iya. Kalau kaki nih rapat memang nggak mau dioperasi Bu? Enggak, Ibu. Enggak mau karena nanti menempel lagi dia. Udah gitu juga saya tanya Wildan mau operasi lagi? Enggak, sakit Bu, katanya gitu. Dia nggak mau. Toh bisa berjalan ya Bu ya? Iya. Toh secara fungsi berjalan tetap bisa jalan. Iya. Toh jadi Normal lagi berjalannya 1 tahun 2 bulan kan. Udah bisa jalan. Terus dia juga baca juga alhamdulillah bisa. Masya Allah. Saya pengen tahu ketika Ibu dalam masa mengandung Wildan, apakah ada yang berbeda dengan kehamilan-kehamilan yang lainnya atau sebenarnya sama saja? Sama aja, Ibu emang anak yang pertama, yang kedua diambil Allah pas Ibu baru lahiran 2 hari. Terus pas kakaknya dia meninggal, udah 9 bulan,
ibu tiba-tiba hamil lagi, padahal usia ibu udah 43 tahun. Harusnya kata dokter kan nggak boleh, tapi kan alhamdulillah Allah udah ngasih ibu ya. Yang kedua udah meninggal pas usia ibu 40 tahun, ya 43 lahir kan Wildan tuh. Terus ibu hamil 9 bulan, terus ke rumah sakit Tarakan kan mau lahiran Wildan. Pas dokter bilang, Bu, anak ibu ada kelainan. Ketika masa melahirkan atau ketika masa USG? Ya, USG dokternya nggak bilang apa-apa. Pas sudah melahirkan, ayahnya Wildan udah tuh cerita, Bu, Wildan begitu kakinya sama tangannya pada dempet, terus kepalanya gini-gini Bu, gitu. Ya Allah, yang kedua udah diambil sama Allah, ini dapat lagi yang begini, tapi aku bersyukur, oke. Baik. Aku alhamdulillah, umat. Jadi kita flashback sedikit ya teman-teman sekalian. Ibu bercerita bahwa ketika ibu hamil anak yang kedua dan melahirkan 2 hari, anak tersebut meninggal dunia. Kemudian akhirnya Allah anugerahi kehamilan lagi kepada ibu dalam waktu berapa bulan saja ya Bu? Setelah kejadian meninggalnya anak yang kedua, ibu mengandung Wildan, dan kemudian ketika USG dokter nggak mau bilang apa-apa atau nggak kelihatan mungkin? Kan iya, nggak kelihatan, dia membongkong. Oke. Akhirnya ketika melahirkan dengan normal atau sesar? Sesar, tiga-tiganya anak ibu sesar. Dengan sesar. Ketika sesar barulah ketahuan bahwa tangannya dempet, kakinya dempet, bentuk kepalanya juga berbeda. Pertama kali ibu disampaikan hal itu oleh suami, dan ibu terima pada saat itu. Apa masih dalam masa ya Allah kok gini banget dan marah? Ada masa marah kah dalam beberapa hari? Enggak ada masa marah, cuma sedih aja, ibu sedih. Ya Allah, udah bagian ibu kali Mbak. Umar udah bagian ibu begini, ya udah nggak apa-apa. Ibu terima dengan ikhlas. Masya Allah. Jadi ibu merasa luar biasa ujian ibu sudah diambil anak, dan itu tidak mudah ya Bu, anak yang baru kita lahirkan kemudian Allah ambil, dan ketika anak yang kita nanti-nantikan kemudian Allah berikan sesuatu yang lain dalam fisiknya. Istimewa. Itu masuk ke NICU kah ketika Wildan? Berapa lama Ibu? Dia karena Wildan kan suka ada cairan di hidung sama di mulut. Ya. Dia 10 hari di ICU di Budi Kemuliaan. Pas umur 4 bulan dia divonis nggak lama umurnya, tapi ibu terus sholat, tahajud, apa aja ibu doa sama Allah biar Wildan kembali, pokoknya Wildan sehat lagi. Alhamdulillah, Uma, Wildan sehat kembali sampai sebesar ini sekarang. Ibu ngurus dia dengan sabar, sayang. Ibu bangga dengan Wildan. Pinter apa saja. Wildan pinter ngapa-ngapain, Masya Allah. Iya. Laptop apa aja saya nggak bisa buka, dia buka sendiri. HP, mah pinter dia, ngedit apa bisa. Masya Allah. Aku serahin aja kalau ada laptop tuh bekas dari omnya, aku kasih aja. Dia bisa bikin apa-apa gitu, dia mau. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita membahas mengenai Wildan yang sekarang, sampai pada akhirnya ibu tahu namanya adalah Apert Syndrome, itu kapan tepatnya? Pas aku ke rumah sakit Cipto, pas usia Wildan 1 tahun. Bu, ini namanya diagnosanya Apert Syndrome. Aku bilang gitu, ibu harus operasi kepala ini. Pas aku USG kepala di CT scan, ya. Wildan nggak ada apa-apa, nggak usah dioperasi katanya dokter. Yang penting ini aja biar dia bisa nulis. Aku operasi selama 5 tahun, aku bolak-balik Cipto dengan naik sepeda motor berdua ayahnya. Hujan kehujanan, panas kepanasan, bawa gitu. Sambil ngebawa Wildan. Iya. Kadang-kadang kehujanan, aku tutup tangannya dia yang habis operasi pakai plastik. Aku takut basah kan nempel lagi. Itu. Masya Allah. Kadang-kadang aku nggak punya uang, aku berdoa, ya Allah, pampers Wildan habis, susu Wildan habis. Tiba-tiba di terowongan itu ada orang, suster, Bu, ini uang dari hamba Allah. Masya Allah. Kasih aku, tiba-tiba aja marah. Allah maaf dia. Tiba-tiba dapat rezeki dari Allah. Masya Allah. Rezeki ini selalu ada aja, Wildan.
Ibu mohon maaf. Kalau boleh tahu kegiatan aktivitas sehari-hari Ibu? Ibu cuma itu ada jualan warung galon, cuma ada 10 sama aqua. Itu aja. Pas Wildan lahir ibu dapat rezeki banyak Bu. Ibu buka warung aja. Tadinya mah ibu kerja di konveksi sebagai administrasinya. Pas Wildan lahir ibu berhenti karena ibu harus fokus sama Wildan. Iya. Ngurus dia. Baik, Bu, ketika dokter bilang di umur 1 tahun, oh anak Ibu Apert syndrome. Kemudian apa yang Ibu tahu tentang Apert syndrome ini? Ibu, Anak ini akan seperti apa nantinya? iya ibu. Siapa nak? Ibu pasrahin aja, ibu bilang, Bu nanti anak ibu gini-gini. Tapi ibu nggak percaya itu omongan dokter. Ibu percaya sama Allah. Coba Mbak Uki lihat aja, dia bisa nulis, dia bisa baca, dia bisa selawatan. Alhamdulillah dia bisa ngaji. Insya Allah. Teman-temannya juga gitu sekarang. Kita optimis aja. Aku mah. Yang dokter bilang pada masa itu apa Bu? Ketika umur 1 tahun anak Ibu Apert syndrome akan seperti apa? Kalau Ibu masih ingat, dokter mengatakan apa? Ya ibu udah nggak ingat lagi. Oh, sama yang tadi ya dokter vonis umur 4 tahun itu ya Bu ya? Bakalan ini dia nggak lama umurnya. Tapi mujizat Allah kan, Iya. dia ternyata bisa ini lagi. Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ketika mendengar kabar dokter, Ibu nggak yang percaya 100%? Ibu percaya sama Allah aja. Jadikan itu sebagai informasi saja, tapi dan sambil ikhtiar untuk Iya. berobat. Kadang-kadang temen cari di browsing, kalau ibu nggak mau, jadi tambah sedih ibu. Oh. Jadi ibu gitu, ibu nggak mau, biarin aja dia. Ini titipan Allah, apa adanya. Kalau ibu begitu. Ibu memilih untuk daripada saya terlalu stres membaca Iya. yang serem-serem ya di internet. Sekarang ya sudah kelihatannya anak ini baik, kemudian menjalankan pengobatan demi pengobatan Iya. yang sudah seperti itu. Baik. Udah selesai 5 tahun, udah ibu nggak ke rumah sakit Cipto lagi. Oh, terakhir operasi umur berapa Bu Wildan? Umur 5 tahun. Operasi pemisahan tangan. Iya. Ini dulu waktu operasi sudah bentuknya seperti ini. Apa ini sudah menempel lagi? Belum kan dempet. Ah, Dempet terus dipisahin. ini umur berapa ya? 2 tahun dia operasi ini satu, terus Oke. umur 3 tahun ini bertahap. Oh, Mbak bertahap. Oki satu-satu jari, nggak langsung. Itu sakit banget Mbak Oki. Iya, Udah ini- ngambil kulitnya dari paha. Oh. Ini sakit. Paha Pahanya juga sakit. sakit. Kita ngurusin sendiri di rumah sakit Cipto, gendong. Dia nangis keperian. Aduh, ibu udah hati-hati ibu, ya Allah, udah cukup dan nggak mau ibu operasi lagi. Ya gitu. Ya Allah, Mbak Uki dia tidur. Ngantuk nggak apa-apa nak. Bobo kasihan dia capek. Iya. Ngantuk abis. Ya, sayang. Udah kenyang Bobo. Iya deh. Jadi waktu nggak apa-apa Bu, biar Bobo aja nggak apa-apa. Jadi waktu di operasi awal-awal sudah dipisahkan, akhirnya setelah bertahap sudah dipisahkan begini atau ini sudah menyatu lagi? Ini menyatu lagi karena dia menyatu harus lagi. selama 17 tahun dia harus dikasih kasa itu. Oke. Dia mau tidur, dia mau main. Tapi karena dia aktif, dia dibuka lagi. Jadinya Iya, dempet kayak gini lagi. hasilnya. Karena kalau ibu mau ke sana, dioperasi lagi pasti. Tapi Dan ibu ibu nggak- memilih tidak karena Enggak. terlalu sakit untuk Iya. Wildan. Kalau temennya ada yang rajin, namanya Safira, dioperasi lagi ada 5 jari. Sekarang sudah punya 5 jari. Iya, Safira itu. Dia operasi kepala juga. Karena mungkin Safira ada hidrosefalusnya. Jadi Tapi dia alhamdulillah Wildan nggak punya Nggak ada, hidrosefalus ya, nggak nggak ada cairan nggak Ibu. ada. Alhamdulillah. Dia bisa tengurup normal juga waktu itu. Kalau yang hidrosefalus kan dia nggak bisa tengurup, nggak bisa bangun. Betul, betul. Wildan bisa melihat dengan jelas Bu? Bisa. Gelap aja misalnya cicak. Bu, ada cicak. Wildan memang takut sama cicak ya. Dan bisa berbicara dengan jelas. Bisa. Karena bisa selawatan ya Bu ya? Bisa. Kalau dia berbicara sama keluarga, apa aja diomongin. Tapi Masya kalau Allah. sama yang mereka yang baru kenal, dia rada-rada malu. Diam, iya. Sekolah, Padahal pengen denger Wildan ngomong udah Bobo duluan. Iya. Tapi kalau Wildan Bobo memang tidak Matanya. menutup sepenuhnya ya Bu enggak. ya? Dia matanya nggak bisa rapet kayak kita. Langit-langitnya Wildan juga terbelah Tinggi. rumah. Oh terbelah. Tapi alhamdulillah nggak keselak ke sini kalau makan. Iya. Kadang-kadang kan ada lari ke hidung, dia alhamdulillah
Jadi langit-langitnya ini terbelah, aku nggak operasi lagi. Tadinya juga harus operasi ya, tapi enggak. Selama dia makan nggak keselak, aku nggak mau operasi.